Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misliawati dari kelompok 2, ingin memaparkan landasan dan asas-asas pendidikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan yang diampu oleh Ibu Lulu Wahyuningsih, MPD. Berikut pemaparan saya. Dewasa ini, ilmu dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Kemajuan ini tentu memiliki pengaruh bagi dunia pendidikan, baik pendidikan formal atau non-formal. Oleh sebab itu, tenaga pendidik perlu memahami landasan dan asas pendidikan untuk mengurangi pengaruh yang dianggap tidak baik akibat kemajuan ilmu dan teknologi. Berikut landasan pendidikan. Yang pertama, landasan ideal. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah pada bab 2 pasal 4 tercantum bahwa landasan ideal pendidikan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Menurut Ihsan 2008 menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah sistem kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pelestarian sistem kenegaraan Pancasila dan kebudayaan nasional. Yang kedua, landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional atau Undang-Undang 1945 pada bab 13 pasal 31 yang berbunyi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 32 berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dapat dilihat bahwa pemerintah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional bagi pembangunan negara, termasuk pendidikan, ialah ketetapan MPR tentang GBHN. GBHN disebut landasan operasional karena memberikan garis-garis besar tentang kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan cita-cita seperti yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang keempat, landasan religius. Tirta Harja dan Solo 2008 menjelaskan bahwa landasan religius pendidikan ialah asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Kepentingan pendidikan agama tidak hanya berorientasi pada cita-cita intelektual saja, namun tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan, individual dan sosial serta tingkah laku kesehariannya. Yang kelima, landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang keenam, landasan hukum. Landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Adapun perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan adalah pembukaan Undang-Undang 1945, pendidikan menurut Undang-Undang 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh, landasan kultural. Landasan kultural adalah
landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dulu dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya bangsa lain. 8. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan juga merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. 9. Landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan merupakan landasan dan proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Psikologi memiliki peran dalam dunia pendidikan, baik itu dalam belajar dan pembelajaran. Dan yang berikut, landasan ilmiah dan teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu. Pengetahuan yang telah memenuhi kriteria dari segi ontologisme, epistemologis, dan aksiologis secara konsekuens biasa disebut ilmu. Setelah mengetahui dan memahami 10 landasan pendidikan, tenaga pendidik perlu mengetahui 3 asas dalam pendidikan. Yang pertama, asas tuturi handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuturi handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Rubino 2003 menjelaskan bahwa asas tuturi handayani ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Randus R.M.P. Sostrokartono, filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso. Kini, ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas. Yang kedua, asas kemandirian dalam belajar. Keberadaan asas kemandirian dalam belajar memang satu jalur dengan apa yang menjadi agenda besar dari tuturi handayani, yakni memberikan para peserta didik kesempatan untuk belajar berjalan sendiri. Inti dari istilah berjalan sendiri tentunya sama dengan konsep dari mandiri, yang dalam bahasa asas kemandirian dalam belajar bermakna menghindari campur tangan guru, namun guru juga harus selalu siap untuk ulur tangan apabila diperlukan. Dan yang ketiga adalah asas belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat merupakan pendidikan yang harus 1. Meliputi seluruh hidup setiap individu. 2. Mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. Dan yang keempat, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah tidak sekedar untuk adanya perubahan, melainkan pula untuk tercapainya kepuasan diri atau pihak yang melakukannya. Itulah landasan dan asas pendidikan yang perlu diketahui dan dipahami oleh calon pendidik dan pendidik untuk diimplementasikan atau diterapkan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.